Saya Alisa Fitra. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan, dan yang kedua adalah tujuan pelatihan dan pengembangan. Materi yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan. Adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Ini adalah investasi penting bagi setiap organisasi yang ingin berkembang dan meraih kesuksesan. Program pelatihan yang efektif dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas mereka. Pelatihan dan pengembangan SDM dilakukan untuk membantu karyawan bekerja lebih baik saat ini atau di masa mendatang. Program ini dapat mencakup berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan kepemimpinan, dan peningkatan komunikasi dan pengembangan diri. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan tren industri, meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap perusahaan, serta mempersiapkan diri untuk memegang peran yang lebih besar di masa depan. Materi yang kedua adalah tujuan daripada pelatihan dan pengembangan. Adalah untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan produktivitas anggota atau karyawan. Program ini dirancang untuk membekali karyawan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan peningkatan kinerja karyawan, perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang manfaat pelatihan di dalam sebuah perusahaan dan juga aspek-aspek penting yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sebuah pelatihan. Yang pertama yaitu mengenai manfaat pelatihan di dalam lingkungan kerja. Pelatihan merupakan salah satu investasi penting yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada beberapa manfaat dari dilakukannya pelatihan di dalam sebuah perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan yang efektif dan efisien dapat membantu para karyawan memahami tugas dan juga tanggung jawab mereka dengan lebih baik, yang dimana dengan pelatihan ini pengetahuan dan juga keterampilan mereka dapat meningkat. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pelatihan memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk dapat belajar dan juga dapat mengembangkan keterampilan baru mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan secara individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di sebuah perusahaan secara keseluruhan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Para karyawan yang mendapatkan pelatihan merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka karena mereka merasa memiliki kesempatan untuk berkembang dan juga memberikan kontribusi lebih besar terhadap perkembangan organisasi atau sebuah perusahaan. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan diri para karyawan. Dengan pelatihan yang tepat, para karyawan akan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mereka. Pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan membantu mereka dalam menghadapi tantangan dengan lebih baik. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan hubungan antara atasan dan juga bawahan. Pelatihan seringkali melibatkan interaksi antara atasan dan juga bawahan yang dapat memperkuat hubungan kerja mereka. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan persatuan tim.
Kelompok pelatihan dapat membantu membangun semangat tim dan juga dapat membantu meningkatkan kerjasama antara anggota tim. Ketika para karyawan ini belajar bersama-sama, mereka cenderung membangun ikatan yang lebih kuat dan ikatan yang lebih solid, yang dimana ikatan ini dapat mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan secara bersama-sama. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek penting di dalam sebuah pelatihan. Aspek yang pertama yaitu analisis organisasi. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan strategi organisasi, serta menilai kesenjangan antara kinerja saat ini dan juga yang diharapkan. Aspek yang kedua yaitu analisis kinerja. Menilai kinerja individu dan juga kelompok untuk menentukan apakah ada defisiensi dalam keterampilan atau pengetahuan yang perlu diperbaiki melalui pelatihan. Aspek yang ketiga yaitu analisis individu. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik para karyawan berdasarkan keterampilan, berdasarkan kebutuhan, dan berdasarkan kompetensi mereka, serta mencocokkannya dengan tuntunan pekerjaan yang akan mereka emban nantinya. Saya Rahyuda Ispan Rizli. Ini saya akan menerangkan mengenai dua materi. Yang pertama mengenai tahapan dalam pelatihan dan pengembangan riset SDM. Dan materi yang kedua adalah metode pelatihan dan juga pengembangan riset sumber daya manusia. Materi yang pertama mengenai tahapan dalam pelatihan dan juga pengembangan riset SDM itu meliputi beberapa hal. Pertama itu ada yang namanya identifikasi kebutuhan pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan itu dibuat karena sebelum melaksanakan pelatihan, kita harus terlebih dahulu menyiapkan apa-apa saja kebutuhan yang harus kita persiapkan dalam program pelatihan yang akan kita buat, khususnya dalam pengembangan SDM. Kedua, ada yang namanya analisis organisasi. Jadi sebelum kita membuat program pelatihan, kita harus menelaah terlebih dahulu kira-kira SDM yang ada dalam organisasi itu ataupun organisasi kita itu dapat menjalankan program pelatihan tersebut ataupun tidak. Ketiga, ada yang namanya analisis pekerjaan dan juga tugas. Keempat, ada analisis pegawai. Kelima, menetapkan tujuan dan juga sasaran. Keenam, itu menetapkan kriteria keberhasilan dan tolak ukurnya dalam pelatihan. Yang terakhir itu ada yang namanya membuat tindakan pelatihan dan juga evaluasi. Nah, evaluasi ini berguna sebagai tolak ukur akan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam program pelatihan yang sudah dijalani. Evaluasi juga dibuat supaya hal-hal positif yang sudah dilaksanakan itu dapat terlaksana dengan lebih baik lagi ke depannya. Jadi bukan hanya kekurangan saja yang diletakkan, tetapi juga kelebihannya. Dan materi yang kedua itu ada yang namanya metode pelatihan dan pengembangan riset SDM. Yang dimana hal ini itu meliputi 3 hal. Yang pertama corporate training, yang kedua pelatihan internal, dan yang ketiga itu pelatihan eksternal. Nah, corporate training dengan pelatihan internal ini memiliki kesamaan, yang dimana perusahaan menghadirkan pegawainya sendiri untuk memberikan program pelatihan kepada karyawan baru. Dan pelatihan eksternal itu merupakan suatu program pelatihan yang dimana perusahaan mendatangkan orang-orang dari luar perusahaan untuk melatih para karyawan baru. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.